Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, serta didik baru SMP di Diponegoro, Kota Batu, kelas 7. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di SMP Diponegoro, selamat belajar. Semoga apa yang kalian cita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, perkenalkan saya Bapak Saifuddin atau biasa dipanggil Pak Udin. Saya mengajar pendidikan agama Islam di kelas 7, 8, dan 9. Oke, pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang pengertian iman kepada Allah, juga tentang Asmaul Husna. Maka dari itu silahkan kalian buka modulnya yang sudah kalian terima. Dan sebelum saya menyampaikan, mari kita berdoa supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam kita memahami pelajaran yang sudah dan yang akan disampaikan di sekolah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silahkan disimak modul kegiatan pembelajaran PAI kelas 7. Di situ yang pertama akan kita bahas adalah tentang iman. Sebelum kita masuk pada iman kepada Allah, kita harus tahu dulu apa pengertian dari iman. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan agar yang belum tahu juga tahu. Yang pertama, pengertian iman. Iman secara bahasa atau secara harfiah itu berarti percaya. Sedangkan secara istilah, kita pertama harus meyakini di dalam hati. Kemudian setelah diyakini dalam hati, kita ucapkan melalui lisan. Dan setelah itu kita praktekkan apa yang sudah kita imani, yang sudah kita percayai dengan sebuah perbuatan. Nah, kita yang pertama di sini akan membahas tentang iman kepada Allah. Rukun iman sendiri itu ada 6 ya, semuanya paling sudah tahu. Yang pertama iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang iman kepada Allah. Kalau mengacu kepada istilah tadi bahwasanya iman itu harus diyakini di dalam hati, berarti kalian juga harus meyakini dulu di dalam hati kalian bahwasanya adanya Allah, Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian setelah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan. Dengan apa? Yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah diucapkan, kita juga harus berbuat sebagai bukti keimanan kita. Kalau iman kepada Allah berarti kita juga harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai bukti bahwa kita itu iman dan percaya kepada Allah. Itu jika iman kita sudah tetap di dalam hati, maka insya Allah juga akan meridhoi tentang dengan apa saja yang kita laksanakan. Baik, itu sedikit tentang pengertian iman. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Rasulullah menyebutkan ada 99 nama. Mungkin dari kalian ada yang hafal. Dan Rasulullah juga bersabda bahwasanya barang siapa yang mampu menghafal Asmaul Husna, bahkan bisa dikatakan kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu wajib hafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Jika kita hafal, insya Allah kita tergolong hamba yang nantinya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi untuk hari ini kita tidak akan membahas semuanya secara 99. Mungkin akan kita bisa bahas di lain waktu. Untuk kali ini kita akan khusus membahas 4 Asmaul Husna, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama adalah Al-Alim, yang artinya adalah Maha Mengetahui. Sambil disimak ya modulnya. Allah mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak, artinya gaib. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Segala apapun yang dilakukan oleh makhluknya, Allah pasti mengetahui. Maka dari itu kita harus hati-hati. Dan bagaimana cara kita melakukan perbuatan atau mengerjakan perbuatan yang mencerminkan tentang sifat Al-Alim, ya kita harus terus berusaha mencari ilmu, baik di sekolah, di tempat ngaji kalian, atau ilmu apapun, sebagai perilaku yang mencerminkan bahwa kita percaya dan meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Kemudian yang kedua, yakni Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya waspada. Jadi Allah itu sangat waspada. Allah menciptakan makhluk yang jumlahnya banyak, dari yang kecil tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, harus menggunakan sebuah alat atau biasanya dinamakan mikroskop, ya, mulai dari bakteri sampai perkara-perkara yang besar. Itu Allah sangat cermat dalam menciptakannya, sangat berhati-hati dan sangat waspada, sangat detail. Tidak ada istilah Allah itu salah menciptakan, yang harusnya pesek kemudian dijadikan mancung, itu ya Allah tidak seperti itu. Semua diciptakan Allah itu sudah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita harus bersyukur dengan apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita, apapun itu, termasuk hal-hal kecil. Kita bisa berkedip saja, itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan Allah sangat waspada dalam memikirkan semua itu, sangat berhati-hati, sangat cermat, sangat detail dalam menciptakan semuanya. Maka dari itu kita harus waspada dan cermat, berhati-hati terhadap apa yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu menyakiti orang lain atau tidak, apa yang kita ucapkan menyinggung orang lain atau tidak. Kita harus waspada, harus cermat, harus hati-hati sebagai bentuk perilaku kita yang mencerminkan sifat Al-Khabir. Langsung saja anak-anak ya. Yang ketiga yakni tentang As-Sami. Ya, As-Sami artinya Maha Mendengar. Jadi Allah itu bisa mendengar segala suara. Baik, kalau di IPA dulu kalian pernah mempelajari tentang frekuensi-frekuensi yang hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu, yang hanya bisa dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu. Frekuensi manusia bisa mendengarkan frekuensi berapa sampai berapa itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, segala frekuensi bisa didengar oleh Allah. Bahkan tidak hanya yang diucapkan, bahkan yang diucapkan di dalam hati, tidak hanya diucapkan secara lisan, itu Allah bisa mendengar. Jadi bagaimana kita berperilaku yang mencerminkan sifat As-Sami, ya kita harus berhati-hati dalam batin apapun, berbicara di dalam hati apapun itu kita harus lebih hati-hati. Karena meskipun orang lain itu tidak mendengar, tapi Allah itu mendengar, jadi harus hati-hati. Makanya dari itu kenapa niat itu diucapkan di dalam hati, karena Allah mendengar tidak hanya apa yang kita ucapkan dengan lisan, tapi Allah juga mendengarkan apa yang kita ucapkan dengan hati.
Maka dari itu kita harus tetap berhati-hati. Kita ngomongkan ngerasani siapa saja itu harus hati-hati, karena Allah mendengar. Jadi bukan berarti kalau yang kalian rasani tidak mendengar, kalian tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Tapi Allah mendengar apa yang menjadi pikiran kalian, apa yang menjadi niatan kalian. Jadi berusahalah berniat yang baik, berpikiran yang baik, karena Allah As-Sami, Maha mendengar. Kemudian yang keempat yakni Al-Basir, yang artinya melihat. Penglihatan Allah pun tanpa batas, sejauh apapun, sedekat apapun Allah melihat semuanya. Tidak seperti kita hanya dibatasi mata kita untuk melihat berjarak beberapa kilo saja maksimal, beberapa meter saja. Tapi kalau Allah tidak, sejauh apapun, sedekat apapun Allah itu melihat. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalian jangan pernah berpikir kalau sudah tidak ada yang melihat. Meskipun manusia tidak melihat, tapi yakinlah bahwa Allah itu melihat. Maka kerjakan yang baik-baik, jangan sembunyikan perkara yang buruk. Meskipun kalian mengambil sesuatu yang bukan hak kalian, kemudian kalian sembunyikan dimanapun tempatnya, Allah itu melihat. Jadi harus lebih berhati-hati. Itulah cerminan dari sikap kita terhadap sifat Allah, yakni Al-Basir. Mungkin itu duluan anak yang bisa saya sampaikan dari pengertian iman, Asmaul Husna, sifat Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Saya berharap kalian bisa menghafalkan semuanya dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jika ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan bersama-sama. Silahkan dipelajari hari ini. Khusus kita belajar tentang pengertian dan materi ini. Untuk tugasnya bisa dikerjakan besok di jam kedua. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.